think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Apakah kalian sudah rindu sama badut yang lucu dan menggemaskan ini? Sama, saya juga. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas kegilaan dari badut yang bernama Art the Clown. Film ini berjudul All Hallows Eve yang dirilis pada tahun 2013. Bagi kalian yang gak kuat melihat adegan-adegan mengerikan, mending kalian tonton alur film ini aja. Tapi kalau kalian yang memiliki mental baja dan penasaran sama adegan-adegan sadisnya, kalian bisa lanjut nonton full filmnya. Silakan follow dan DM Instagram Storypal. Nanti saya bakal bagiin linknya di sana. Di film ini kita akan melihat awal mula kegilaan yang dilakukan oleh badut yang bernama Art the Clown. Sebelum film utamanya yang berjudul Terrifier. Mungkin di sini kita juga akan melihat dari mana asal-usul si badut. Dan siapa si badut ini sebenarnya? Apakah dia masih satu keluarga sama badut yang sering kita lihat di lampu merah? Entahlah. Daripada banyak bacot, kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Di openingnya aja kita udah diperlihatkan dengan bagian tubuh manusia yang sudah terpotong-potong. Sungguh film yang sangat family friendly. Lalu kita diperlihatkan dengan dua orang bocil yang sedang menonton alur film di channel Storypal. Mereka bernama Timmy dan Tia. Tidak lama kemudian datanglah seorang wanita yang bernama Sarah. Pada malam itu Sarah ditugaskan untuk menjaga dua bocil tadi karena orang tua mereka sedang pergi berlibur dan akan kembali sekitar jam 1 malam. Karena hari sudah malam, Sarah menyuruh mereka berdua untuk segera tidur. Tapi namanya juga bocah labil, mereka tidak menuruti Sarah begitu saja. Kemudian Timmy membuka kantong permen yang sudah dia kumpulkan pada malam itu. Kebetulan malam itu adalah malam Halloween. Di sana mereka kaget karena di dalam kantong permen Timmy terdapat kaset video jadul. Tapi Timmy tidak tahu dari mana kaset itu berasal. Karena penasaran, Timmy menyuruh Sarah untuk memutar kasetnya. Tapi Sarah tidak membiarkan mereka langsung menonton video itu. Nanti takutnya kaset itu berisi video Akang Johnny Sins yang menjadi seorang dokter. Kemudian Sarah menyuruh Timmy dan Tia untuk menyingkir. Sementara dia akan mengecek isi kaset itu terlebih dahulu. I don't see anything. Oh, wait a minute. Dirasa kaset itu hanya film horor biasa, Sarah pun membiarkan anak-anak untuk menontonnya, dan mereka nobar bersama. Di awal film itu mereka melihat sosok badut dan makhluk-makhluk mengerikan lainnya. Kemudian adegan berpindah ke stasiun kereta api bawah tanah. Lalu terlihat seorang wanita yang menunggu pemberangkatan kereta yang tertunda. Dia bernama Casey. Dan kejadian di film itu juga pada saat malam Halloween. Kemudian Casey masuk ke dalam toilet. Ketika kembali di sana sudah ada badut yang duduk dengan wajah yang sangat menggemaskan. Casey langsung ketakutan ketika melihat ada kecoa di dalam bunga itu. Ketika dia akan lari, si badut langsung menarik tangannya dan membiusnya. Ketika terbangun, dia sudah berada di ruangan yang gelap dan leher yang sudah dirantai. Ternyata di ruangan itu dia tidak sendirian. Di sana ada wanita lain yang bernasib sama dengannya. Dua wanita itu juga tidak tahu sekarang mereka berada di mana. Mereka juga sudah berusaha untuk kabur dari sana, tapi tetap tidak ada jalan keluar. Di sini Casey kembali mengajak mereka untuk mencari jalan keluar. Lalu tiba-tiba, wanita berbaju hitam ditarik oleh seseorang. Terlihat bayangan besar yang cukup mengerikan. Casey dan wanita berbaju merah bergegas mencari jalan keluar. Di setiap lorong mereka menemukan banyak tulang manusia di lantai. Ketika mereka mencoba melepas rantai yang ada di leher mereka, lalu tiba-tiba muncul makhluk bertubuh bentol-bentol. Tanpa banyak bacot, makhluk itu langsung menangkap wanita berbaju merah dan langsung memotong-motong tubuhnya. Kemudian makhluk itu juga menyerang Casey. Tapi untung Casey bisa menghindar
dan rantainya bisa terlepas. Ketika dalam pelarian, Casey bertemu seorang pria yang sedang mendorong troli. Dia pun segera meminta tolong ke pria itu, tapi terlihat pria itu hanya diam saja. Ketika Casey melihat isi troli yang pria itu bawa, dia melihat ada tangan yang masih bergerak. Seketika wajah pria itu berubah menjadi sangat menyeramkan, dan Casey kembali tertangkap. Lalu Casey tersadar di sebuah ruangan. Di sana dia sudah dikelilingi makhluk dengan wajah yang mengerikan. Makhluk-makhluk itu berkumpul seperti sedang melakukan ritual pemujaan setan. Di tempat itu juga terlihat ada wanita yang sedang hamil besar sedang terikat. Kemudian salah satu makhluk itu menghampiri wanita yang sedang hamil dan langsung membeset perutnya. Lalu bayi dari wanita hamil itu mereka ambil, dan darah yang mengalir dari perutnya diberikan kepada pimpinan mereka yang terlihat seperti Raja Iblis dari neraka. Setelah meminum darah tersebut, si Raja Iblis langsung mendekati Casey. Lalu para pengikutnya mengelilingi Casey dan membuka bajunya. Kemudian keperawanan Casey harus hilang dihantam oleh torpedo dari neraka. Kemudian Sarah langsung mematikan video tersebut karena dia merasa video itu tidak pantas ditonton oleh para bocil. Dan karena sudah terlalu malam, Sarah menyuruh Timmy dan Tia untuk segera tidur. Lalu ketika Tia sudah siap untuk tidur, dia agak heran melihat lemarinya yang sedikit terbuka. Lights out, kiddo. Tia yang sedikit takut bertanya kepada Sarah, apakah badut seperti itu benar ada di dunia nyata? Di sini Sarah langsung menenangkan Tia dan mengatakan kalau setan, iblis ataupun monster seperti di film itu, mereka tidaklah nyata. Biarpun memang benar ada, mereka hanyalah orang yang menggunakan kostum. Mendengar hal itu, Tia agak sedikit tenang dan bisa melanjutkan tidurnya. Tapi karena selalu terbayang-bayang dengan wajah si badut, Tia memutuskan untuk ngungsi ke kamarnya Timmy. In here with you tonight? The clown scared you, didn't he? Fine. Kemudian kembali ke Sarah yang masih berada di depan TV sambil nonton drama Korea. Terasa film yang dia tonton begitu membosankan dan tidak beradrenalin. Sarah pun memutuskan untuk kembali lanjut nonton kaset video itu lagi. Video dilanjutkan dengan memperlihatkan seorang wanita yang baru saja pindah rumah. Dia sedang menelepon temannya dan mengutarakan perasaannya ketika pindah di rumah tersebut. Tempatnya yang begitu terpencil dan sangat damai membuat wanita ini merasa nyaman. Tapi ada satu hal yang membuatnya merasa aneh. Di sana terdapat lukisan dengan wajah yang sangat mengerikan. Temannya juga agak merasa aneh karena suami wanita ini tidak pernah melukis ataupun membeli lukisan tersebut. Jadi seolah-olah ada seseorang yang meletakkan lukisan itu di sana. Ketika dia selesai menelpon temannya, tiba-tiba lampu di rumah itu padam. Dia sudah berusaha mencari generator listrik dan menghidupkannya, tapi lampu di rumah itu tetap tidak menyala. Lalu tiba-tiba dia dikejutkan dengan sosok makhluk berwajah alien tapi bertubuh robot. Alien itu berhasil menangkap si wanita dan berusaha menariknya keluar. Di sini si wanita tidak sengaja menarik penutup lukisan itu. Dan ternyata lukisan itu adalah lukisan wajah dari si badut. Lalu karena merasa filmnya aneh, Sarah kembali mematikan videonya. Tiba-tiba Sarah merasa seperti ada orang yang mengintip. Sarah yang mengira itu adalah ulah dari anak-anak yang belum tidur. Dia pun langsung segera mengecek mereka. Tapi ketika dicek ternyata Timmy dan Tia masih terlelap. Di sini Sarah mulai merasa sedikit takut. Tapi Sarah yang masih penasaran dengan kaset itu, dia kembali menonton videonya. Di video berikutnya terlihat ada seorang wanita yang sedang mengendarai mobil di jalanan yang cukup sepi. Dikarenakan tujuannya cukup jauh, yaitu ke New York, dan bensin di mobilnya udah sekarat. Dia pun memutuskan untuk mencari pom mini terdekat. Di sana terlihat penjaga pom bensin yang sedang ribut sama si badut, karena si badut memainkan dan mengoles kotorannya di dinding toilet pom bensin tersebut. Penjaga pom bensin segera mengusir badut itu, dan terlihat si badut sempat melambaikan tangan ke arah wanita itu. Adegan ini terlihat sama persis seperti yang ada di film Terrifier pertama, ketika badut menuliskan namanya menggunakan kotoran di dinding toilet restoran.
Lalu karena si wanita tersesat dan tidak tahu rute menuju ke New York, petugas pom bensin itu pun membantunya dengan menunjukkan rute yang benar. Tapi tiba-tiba terdengar suara berisik dari dalam. Petugas pom itu langsung segera mengeceknya. Tapi karena dirasa sudah lama dan petugas pom itu tidak kunjung keluar, si wanita pun memutuskan untuk menyusulnya ke dalam. Ketika dilihat, si wanita langsung syok berat melihat petugas pom bensin yang diperlakukan sudah seperti daging kurban. Si wanita langsung bergegas kabur dari sana dan berusaha menelpon polisi. Tapi tiba-tiba dia melihat si badut sudah berada di pinggir jalan. Sungguh tidak manuk akal. Bagaimana bisa si badut sudah berada di sana dan mendahului si wanita yang menggunakan mobil? Lalu si wanita melihat ada mobil yang stop di pinggir jalan. Dia pun turun dan berharap mendapatkan pertolongan. Tapi ketika dilihat orang yang berada di mobil itu sudah dalam keadaan yang mengenaskan, dengan wajah yang sudah tidak karuan. Si wanita pun dengan panik kembali menancap gas mobil. Tapi dia tidak mengetahui kalau si badut sudah berada di dalam mobilnya. Dari belakang si badut langsung menyekap wajah wanita itu menggunakan plastik. Tapi untung si wanita masih bisa lepas dan segera kabur masuk ke dalam hutan. Lalu dia menemukan satu-satunya rumah yang ada di sana dan langsung segera bersembunyi. Lagi-lagi hal tak manuk akal terjadi. Ketika si badut muncul dari dalam tanah, udah kayak mayat bangkit dari kubur. Kemudian si wanita kembali kabur, tapi sayang pintunya sudah terkunci. Lalu badut itu mencambuk si wanita menggunakan cambuk yang sudah dipasangi benda-benda tajam. Ketika badut itu lengah, si wanita langsung menyerang badut itu dari belakang. Dan kemudian terlihat si badut sudah tidak bergerak, tapi tentu saja dia belum mati. Dirasa ada peluang wanita itu kembali kabur, dan di jalan dia bertemu dengan seseorang yang kebetulan lewat di sana. Tapi ternyata benar, si badut belumlah mati, dan kembali mengejar mereka menggunakan mobil. Sampai si badut berhasil menembak pria tersebut, hingga mobil mereka menabrak sebuah pohon. Lalu scene memperlihatkan ternyata si wanita masih hidup. Dia terbangun di sebuah ruangan. Di sana terlihat banyak benda tajam yang sudah berlumuran darah. Ketika dia menoleh ke arah kiri, terlihat ada si badut yang sedang tertawa. Dan ketika wanita ini melihat ke arah tubuhnya, dia sangat tidak menyangka dengan apa yang sudah badut itu lakukan. Ternyata si badut sudah memotong tangan dan kakinya, kemudian menuliskan kata-kata kotor di tubuh wanita itu dengan cara disayat. Lalu videonya pun selesai. Sarah yang ketakutan langsung mematikan video itu. Dan tiba-tiba terdengar suara telepon berdering. Ketika Sarah mengangkat teleponnya, ternyata itu adalah suara wanita yang meminta tolong, persis seperti di dalam video yang dia tonton. Di sini Sarah tambah panik ketika melihat TV yang tiba-tiba menyala sendiri. Di dalam TV Sarah melihat si badut yang sedang memperhatikannya, dan seolah-olah badut itu akan keluar dari dalam TV. Kemudian TV itu memperlihatkan si badut yang sudah berada tepat di belakang Sarah. Tapi ketika Sarah melihat ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa. Ketika si badut berusaha mendekatinya, Sarah langsung bergegas mengeluarkan kaset laknat itu dan langsung menghancurkannya. Tapi teror si badut tidak berhenti sampai di sana. Tiba-tiba terdengar suara jeritan anak-anak dari dalam kamar. Ketika Sarah menghampirinya, terlihat si badut sudah berada di depan kamar mereka dengan tubuh yang berlumuran darah. Dan tiba-tiba si badut menghilang dari sana. Kalau kalian perhatikan, efek di film ini tiba-tiba berubah, seakan kita yang sedang menonton kaset video itu. Lalu ketika Sarah masuk ke kamar anak-anak, dia sangat terkejut ketika melihat Timmy dan Tia hanya tersisa kepala mereka yang berada di atas kasur. Kemudian scene berganti dan memperlihatkan si badut, di mana adegan ini sama persis seperti yang Sarah lihat di dalam video itu. Itu artinya, sekarang si badut sedang memperhatikan kalian yang menonton video mengerikan ini.
Dan mungkin saja sebentar lagi si badut akan keluar dari layar handphone atau komputer kalian. Dan film pun selesai. Gimana teman-teman, apakah hasrat psikopat kalian sudah bergejolak ketika melihat si badut ini kembali? Jujur ya, memang film ini targetnya untuk kalian yang cinta dengan film-film bergenre gore dan penuh cipratan berwarna merah. Untuk kalian yang gak biasa nonton sih, saya yakin film ini bisa bikin kalian mual, badan panas dingin, dan gak nafsu makan seharian. Ya, tapi kalau kalian masih maksa mau nonton sih, bukan salah saya lagi ya. Oke lah teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil dari film ini adalah terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.